Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu ke-23 sesudah Pentakosta, Rabu 3 November 2021. Kendali atas proses. Firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita-wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Kita memiliki kebebasan untuk menentukan jalan-jalan hidup kita. Tetapi sayangnya, kita tidak dapat memilih konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Konsekuensi tergantung pada keputusan dan pilihan yang kita buat. Terkadang konsekuensi sungguh di luar dugaan. Dalam perikop bacaan kita pagi ini, Tuhan mengatakan, "Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya." Dalam ayat yang ke-23b, Tuhan mengatakan Dia menguji, bukan mendikte. Ibarat ujian semester atau ujian masuk perguruan tinggi, menguji berarti memberi ruang pada yang diuji untuk membuat pilihan. Dan ketika seseorang akan memutuskan apa yang dia pilih, orang itu mengalami proses menimbang-nimbang yang melibatkan informasi, nalar, emosi, dan iman. Pendengar yang budiman, batin dan pikiran kita adalah ibarat arena pertarungan. Dalam setiap pertimbangan untuk pengambilan keputusan, ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip, juga perasaan yang mempengaruhi. Di kalbu ini terjadi percakapan dengan diri sendiri, berkecamuk pikiran dan perasaan yang saling bertentangan. Tuhan mendengar dan memahami dialog dan pertarungan ini. Ada senjata dan sumber kekuatan yang harus dikerahkan untuk bisa memenangkan suatu pertempuran. Sebagai orang percaya,
senjata dan kekuatan itu telah Allah karuniakan dalam diri kita, yakni Roh Kudus. Perbuatan adalah hasil dari waktu dan proses pengelolaan berbagai masukan yang kita serap. Kita bisa mengira-ngira resiko dan konsekuensi dari setiap keputusan. Namun kita sama sekali tak punya kuasa untuk menentukan atau mengendalikan konsekuensinya. Walau demikian, kita dapat menentukan cara, nilai, keyakinan, dan informasi yang kita gunakan dalam membuat pilihan. Karena itu, kendalikan proses dengan kuasa Roh Kudus, sehingga konsekuensi pilihan-pilihan kita berbuah kebaikan dan berkat. Demikianlah perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus mengajari dan memimpin kita dalam segala pertimbangan hati dan pikiran, agar tindakan kita mewujudkan buah-buah roh. Tuhan Yesus memberkati.